Assalamualaikum. Assalamualaikum. Warahmatullahi. Ya Pak Giri. Pak Giri suaranya dimatikan ya. Ya. Kita langsung mulai aja ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Yang dikasihi Ustadz Arif dan Bapak Ibu sekalian dan para jemaah yang mungkin melihat dari YouTube. Pertama-tama adalah kita mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT yang telah mengaruniai kita dengan banyak nikmat, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat kita sekarang dapat bertemu dalam majelis ilmu kajian kitab Mukhtarul Hadis oleh Ustadz Arif. Ini adalah nikmat yang besar. Mudah-mudahan dengan kita bersyukur Allah tetapkan nikmatnya, bahkan Allah tambahkan hingga akhir hayat kita, sehingga kita dapat menemui Allah dalam keadaan husnul khotimah. Salam dan salawat kita sampaikan junjungan kita Rasulullah SAW pada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada pengikut yang setia hingga akhir zaman. Karena dengan berkat mereka lah kita dapat merasakan nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan dengan kita bersalawat kita merasakan jasa mereka yang besar dan kita berterima kasih kepada mereka. Dan dengan itu kita mendapatkan keberkatan, kita mendapatkan motivasi seperti mana mereka dulu membawa risalah ini, sehingga kita dapat meneruskannya kepada generasi kita dan generasi setelah kita. Mungkin untuk tidak berpanjang waktu, saya langsung persilahkan Ustadz Arif untuk memulai kajian Mukhtarul Hadis. Hari ini mungkin adalah hadis yang ke-29 ya, Ustadz Arif ya? 29 dan 30. Oke ya. Ya, silakan Ustadz Arif. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu hudah wa sunnatah amma ba'du. Segenap para bapak-bapak, ibu-ibu, senior kami, sesepuh-sesepuh dari KMIB di Bremen, Jerman. Jemaah sekalian, baik yang ikut di Zoom ataupun yang menyimak di YouTube. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa kembali belajar bersama, ya, mengkaji hadis Rasulullah SAW dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun mungkin di Jerman sekarang sedang summer ya, 30 derajat. Di Sukabumi ini summer tapi keadaannya masih dingin. Tapi alhamdulillah tidak mengurangi semangat kita, tidak mengurangi keistiqomahan kita dalam mengkaji ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum kita mulai, seperti biasa kita bacakan sholawat kepada baginda Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita selalu punya ta'aluk yang kuat dengan beliau. Selalu kita memimpikan beliau, mendambakan beliau, mencontoh beliau, qaulan wa fi'lan, ucapan ataupun tingkah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا
ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pertemuan kali ini dengan pembacaan umum kitab kepada Kanjeng Nabi, sahabat tabi'in, zuriyah beliau, kepada ulama, aulia, syuhada, salihin. Tak lupa juga kepada seluruh keluarga kita yang sudah wafat, kerabat kita, sahabat kita, ataupun anak istri kita yang telah mendahului kita. Semoga beliau semua mendapatkan curahan rahmat, maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilapangkan kuburnya, diberikan nikmat yang seluas-luasnya, dan dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman-taman surga. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian juga kita kirimkan Fatihah khususnya untuk kita semua, semoga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijaga dari segala macam bahaya, fitnah, wabak, wal ghala, wal zina, wal zalazil, semua yang mempunyai dampak negatif bagi kita oleh Allah dijadikan dampak positif. Semua yang punya hajat oleh Allah diberikan kemudahan, yang sedang menjalani pendidikan oleh Allah diberikan kelancaran, yang sedang dalam usaha bisnis Allah berikan kemudahan harta yang berkah, dan juga mudah-mudahan kita diberi umur yang barokah manfaat sehingga akhirnya kita bisa wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah ila hadratin Nabi Muhammad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita sudah masuk ke hadis yang ke-29, al-i'tina'u bitilawatil Qur'an. Hadis ini menekankan kita untuk selalu membaca Al-Qur'an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Hiasilah Al-Quran dengan suaramu. Hiasilah keindahan Al-Quran yang sudah indah, kita tambahkan keindahannya dengan suara yang terbaik. Dalam hadis ini ada dua
tafsiran ulama. Ada yang mengatakan bahwa hadis ini ya sesuai dengan redaksinya. Kita dianjurkan untuk belajar qiraah. Bagaimana keindahan yang sudah ada dalam Al-Quran, kita tambahkan dengan keindahan suara kita. Minimal, bagaimana tanda wakaf berhentinya, bagaimana kita memulai lagi bacaannya. Jangan sampai nanti kita wakaf di tempat-tempat yang kurang baik, yang akan menimbulkan makna yang kurang baik. Ada juga yang menafsiri bahwa bagaimana kita belajar qiraah, ada lagu-lagu qiraah, ada bayati, ada syika, dan lain sebagainya. Itu sebagai penambah keindahan dalam Al-Quran. Al-Quran itu sudah indah, luar biasa. Tapi ketika Al-Quran ini diiringi dengan suara yang merdu, yang indah, maka Al-Quran akan menjadi tambah enak didengar. Ketika kita baca Quran, kemudian menggunakan suara yang enak, itu kan akan memukau orang banyak. Orang yang asalnya malas mendengarkan Quran, tapi karena yang membacanya menggunakan nada yang enak, tartil, tajwidnya dengan diperhatikan, maka semakin asyik, semakin senang, semakin betah kita dalam mendengarkan bacaan Al-Quran. Pun pula sebaliknya, ketika kita membaca Al-Quran tapi dengan asal-asalan, yang penting baca, ini akan beda bobotnya. Dengan dihayati ataupun tidak, ini juga akan berbeda bobotnya. Ketika kita membaca Quran dengan dilakukan, apalagi dihayati, ini akan menambah asyiknya kita dalam meminum madunya Allah yang sangat manis. Al-Quran ibaratkan madu, jadi obat, dengarkan juga di telinga enak, dan juga kita mendapatkan pahala. Jadi dengan kita membaca Quran, sudah dapat pahala. Tapi dengan membacanya tartil, sesuai dengan tajwid, ditambah dengan suara yang enak, plus kita hayati dan kita fahami maknanya, akan lebih, pahala yang kita dapatkan akan lebih, kemudian dampak positif juga akan lebih. Yang sudah saya ceritakan kemarin. Jadi ada seorang peneliti yang menyetelkan Quran, di salah satu kebunnya. Ada 2 kebun. Yang pertama disetelkan bacaan Al-Quran, murotal. Yang satu tidak disetelkan apa-apa. Maka hasilnya pun berbeda. Karena tumbuh-tumbuhan pun akan mendapatkan dampak positif daripada bacaan Al-Quran. Itu definisi pertama atau tafsiran pertama menurut ulama. Ada ulama yang menafsirkan bahwa hadis ini yang dikehendaki adalah zayyinu aswatakum bil Quran. Bukannya kita menghiasi Quran, tapi Al-Quran menghiasi kita. Dalam artian, perbanyaklah membaca Al-Quran. Sehingga suaramu ini, mulutmu ini, dihiasi dengan bacaan Al-Quran. Itu tafsiran ulama yang kedua. Dua-duanya betul, dua-duanya benar. Jadi untuk tafsiran yang kedua, ulama mengatakan bahwa bukan Al-Qur'annya yang harus diperindah, tapi mulut kita, hati kita yang diperindah dengan adanya Quran. Akan beda ya, orang yang sering baca Al-Quran, apalagi menghayati, dengan orang yang tidak. Rumah, seperti dalam hadis Nabi kan, ketika rumah dibacakan Quran, maka dia akan tenang, tentram, akan diberikan oleh Allah ketentraman, ketenangan dalam rumah tersebut. Tapi kalau di suatu rumah jarang dibacakan Quran, maka setan, jin-jin jahat ini akan betah tinggal di rumah tersebut. Maka yang demikian itu, kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana kita mengatur, memanage waktu. Sebagian ulama ada yang luar biasa dalam menghatamkan Quran. Ada yang menghatamkan Quran 1 kali malam, 1 kali siang. Ada ulama yang menghatamkan 2 kali malam, 2 kali siang. Banyak. Ada yang menghatamkan 1 minggu sekali. Termasuk Kiai Maimun Zubair itu, beliau ini adalah salah satu ulama yang hatam Al-Quran seminggu sekali.
Di Al-Quran 30 juz dibagi 7. Jadi mungkin sehari sekitar 5 juz yang beliau baca. Nah, untuk kita bagaimana? Kalau kita buka dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, kemudian juga ada di kitab-kitabnya kalangan Habib Abdullah bin Alwi Haddad, minimal orang ini ya yang minimal, standar minimal dikatakan bagus adalah 1 hari 1 juz. Kalau memang bisa. Bagaimana cara membaginya? Membaginya berarti kalau kan kita katakan 1 juz itu 10 lembar, berarti setiap waktu sholat 2 lembar. Sholat 5 waktu. Sebelum subuh 1 lembar, 2 halaman. Setelah subuh 1 lembar. Sebelum zuhur 1, setelah zuhur 1. Maka 1 hari kita dapat 10 lembar. 1 juz. Nah, nanti ketika 1 hari dikali 30, berarti 1 bulan 1 kali khatam. Itu minimal dikatakan baik. Ya. Kalau kata Yai harus ya minimal ba'da sholat itu 1 ayat kita baca. Ya. Jadi dulu itu ketika saya di Lirboyo diwanti-wanti betul oleh para guru-guru. Kalau ingin kita terbuka hatinya untuk menerima ilmu, mendapatkan hidayah, salah satunya adalah dengan tadi. Tidak meninggalkan baca Quran setelah sholat, walaupun 1 ayat. Saya bisanya cuma 1 kaca setelah sholat, ya nggak apa-apa. Yang penting, amalan itu adalah istiqomah, continue. Dalam hadis dikatakan, khairul amal atau afdalul amal, afdal amal adalah yang istiqomah. Wa in qalla, walaupun sedikit. Walaupun cuma 1 ayat, tapi kalau istiqomah, itu lebih baik daripada yang baca 1 juz, tapi nggak istiqomah. Hari ini baca 1 juz, besoknya enggak. Lebih baik yang mana yang tadi? Walaupun cuma 2 ayat, 3 ayat, tetap ada waktu kita senggangkan untuk membaca Al-Quran. Dalam hadis lain dikatakan, orang yang membaca Al-Quran ini kan seperti buah jeruk. Wangi, manis. Tentu jeruknya jeruk yang manis. Dalam artian perumpamaannya mukmin. Perumpamaan mukmin yang membaca Al-Quran adalah seperti jeruk. Wangi, manis. Kalau mungkin posisinya di Indonesia ya seperti durian. Wangi, semerbak, dan rasanya enak. Tapi kalau untuk orang mukmin yang tidak baca Quran, ya seperti kurma. Kurma itu manis tapi nggak ada baunya. Tapi tetap manis. Yang nggak boleh adalah kita menjadi Hanzola itu kalau dimaknai oleh kiai-kiai dulu ya broto wali. Broto wali itu sudah bau, pahit. Itu yang sangat kita hindari. Di orang yang tidak mukmin, nggak mau baca Quran, maka seperti tadi broto wali, bau dan pahit. Jadi untuk kedepannya kita mulai, bismillah dengan semangat, kita mulai membaca Al-Quran. Orang yang i'tina dengan Quran, memperhatikan Al-Quran, dibaca Al-Quran, ini insya Allah hidupnya berkah. Tenang. Karena Al-Quran ini adalah salah satu daripada 2 obat. Rasulullah pernah bersabda, alaikum bisyifa'aini, Al-Quran wal asal. Madu dan Quran. Makanya dalam Al-Quran ini ada istilah ruqyah yang menggunakan Quran. Karena memang betul. Fihi huda wa syifa. Quran ini mengandung obat. Makanya sebagian kiai-kiai dulu, ulama-ulama dulu itu biasanya disowani, didatangi oleh orang lain, kemudian punya penyakit, dibacakan Fatihah atau Bismillah. Bisa menyembuhkan dengan perantara air tadi. Karena memang dalam Al-Quran pun ada sisi kandungan obat bagi kita. Maka kesimpulannya dari hadis tadi, Quran adalah induk segalanya bagi kita seorang muslim. Al-Quran ini selain dia mempunyai
atau mengandung daripada hukum-hukum Allah, kemudian cerita-cerita para nabi sebagai motivasi kita, juga di situ mengandung obat bagi kita. Jadi 3 sisi Al-Quran. Selain sebagai hukum, Al-Quran pun adalah sebagai iktibar ketika kita dalam keadaan di bawah, ya, dalam keadaan sulit, dalam keadaan banyak masalah. Dengan adanya cerita-cerita dalam Al-Quran, bagaimana perjuangan Nabi Musa melawan Fir'aun, bagaimana perjuangan Nabi Isa melawan dengan kaumnya sendiri, nabi-nabi sebelumnya, cerita Nabi Ibrahim yang menyembelih anaknya, itu semua mengandung banyak iktibar dari sisi cerita. Kalau dari sisi hukum juga ya sama. Al-Quran sudah sangat jelas Allah terangkan. Kalau banyak yang mungkin belum difahami, dilengkapi dengan adanya hadis Nabi. Dan yang terakhir, Al-Quran tadi juga mengandung obat bagi orang yang membaca dan yang mendengarkan. Kalau saya nggak bisa baca, bagaimana? Ya kita minimal mendengarkannya dulu. Sambil kita belajar sedikit demi sedikit. Karena orang yang mendengarkan dengan orang yang membaca sama-sama mendapatkan pahala. Jadi kalau ada orang baca Quran, kita dengarkan. Bagaimana kalau nyetelnya lewat MP3? Ya tetap kita dapat sisi pahala karena kita senang mendengarkan Quran. Kalau yang sering dilakukan di rumah saya gitu, malam hari itu setelkan MP3 Quran supaya tenang. Nanti subuh dimatikan. Jadi tidur dengan mendengarkan Quran agar rumah kita barokah, tenang, tentram. Ini silahkan. Kita mulai hari ini dan ke depannya kita atur jadwal. Jangan sampai Quran itu kita simpan sampai bulukan, sampai berdebu. Sesungguhnya kalau kata guru-guru, sesungguhnya penistaan agama yang sebetul-betulnya adalah tadi, orang yang punya Quran tapi Quran dibiarkan berdebu. Tidak pernah dibuka, tidak pernah dicolek, apalagi difahami. Jadi sekarang sudah mulai semangat kita tumbuhkan lagi. Jangan kita ikut-ikutan dengan orang-orang. Kita harus punya prinsip bahwa Quran adalah induk. Quran adalah kalau dalam hadis dikatakan orang yang membaca Al-Quran sama dengan orang yang sedang berbincang-bincang dengan Tuhan. Allah menurunkan surat cintanya melalui Quran. Maka ketika kita membaca Al-Quran, kita adalah sedang membaca kalam-kalam Tuhan, firman-firman Tuhan yang memuat hal-hal yang sangat kita perlukan tentang Al-Quran, tentang kehidupan kita. Kemudian selanjutnya hadis yang ke-30. Sebelum kita masuk ke hadis ke-30, harus kita pahami juga, ya, kalau memang kita ingin melakukan Al-Quran, dalam artian kita menggunakan qiraah, menggunakan lagu, yang harus diperhatikan adalah jangan sampai merubah dari sisi tajwid. Banyak orang yang membaca Quran menggunakan lagu, tapi tajwidnya tidak diperhatikan. Nah, ini juga sangat harus kita hati-hati. Jadi yang terpenting, kita baca Quran sesuai dengan tajwidnya. Kalau dari sisi bacaan. Tajwidnya kita penuhi, sifatil hurufnya, makharijul hurufnya, semuanya kita perhatikan. Baru setelah itu, kita mulai belajar bagaimana membaca Al-Quran dengan suara yang indah, agar menambah keasyikan kita dalam membaca Al-Quran. Al-hadithu as-salasun, hadis yang ke-30, fadlu surati tabarak, menerangkan tentang keutamaan yang ada pada surah Al-Baqarah, surat Al-Tabarak, surat Al-Mulk. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suratu Tabarak hiya al-mani'ah min azabil qabri. Rasulullah bersabda, surah Al-Tabarak atau surat Al-Mulk adalah surat yang bisa mencegah kita dari mendapatkan siksa kubur. Dalam redaksi yang lain, hiya al-mani'ah, hiya al-munjiyah, tunjihi min adzabil qabri. Surah Tabarak
bisa mencegah kita daripada siksa kubur. Karena kalau orang sudah masuk kubur ini kan dia akan dihimpit oleh tanah. Ruangan panjang 2x1. Kemudian nanti di situ ada Doghtatul Qabri, jepitan kubur, dihimpit oleh bumi. Nah, untuk orang-orang yang istiqomah membaca surah Al-Muluk, dia akan mendapatkan keistimewaan berupa tadi, mendapatkan penjagaan dari Allah dari siksa. Nah, para ulama ada yang menganjurkan untuk membacanya setiap malam. Jadi malam hari setelah sholat Isya, ini kita baca surah Tabarok. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Lebih baik lagi kita hafalkan. Cuma 30 ayat. Kita baca, kita hafalkan. Kalau memang belum bisa, ya minimal kita baca dulu. Ketika kita sering membaca, insya Allah lama-lama hafal. Surah Tabarok. Kemudian juga ada ulama yang menganjurkan surat ini dibaca ketika kita menguburkan mayit, menguburkan jenazah. Ketika prosesi penguburan mulai kita menggali atau mulai kita menimbun lagi tanah, di situ kita dianjurkan membaca surah Tabarok yang hadiahnya kita pahalakan kepada orang yang sudah wafat agar tadi mayit tersebut dijaga oleh Allah dari siksaan kubur, dari azab kubur. Kemudian dari hadis ini diambil kesimpulan anal Quran kullah naf'un wa fawaid. Jadi beberapa surat-surat dalam Al-Quran ini punya khasiat khusus. Secara umum Quran ini memang luar biasa. Selain dia mukjizat, ya, dia juga hukum, dia juga sebagai ibrah, sebagai suri tauladan. Juga dia punya khasiat-khasiat yang macam-macam. Ada nanti bacaan Fatihah 41 kali, ini yang saya dapatkan dari guru-guru saya nih. Kalau kita punya hajat misalkan mau kuliah atau sedang usaha bisnis ingin lancar, salah satu yang diajarkan oleh guru-guru kami adalah membaca Fatihah 41 kali, 1 kali duduk, kemudian ditiupkan ke dalam air, ini kita minum. Ini insya Allah yang belajar jadi lancar, hafalan kuat, yang sedang bisnis juga lancar bisnisnya, yang sedang ada proyek-proyeknya lancar. Itu adalah termasuk salah satu khususiyah daripada surah Fatihah. Yasin juga sama. Kemudian Al-Waqi'ah, ada surah Waqi'ah. Ini surah sebagai penarik rezeki. Jadi Al-Quran ini semuanya baik, cuman ada beberapa memang yang Allah menitipkan di situ, menyimpan di situ faedah-faedah atau rahasia-rahasia yang luar biasa ketika kita istiqomah membaca. Termasuk juga membaca surat Sabbihisma rabbikal a'la, surat Al-A'la, ini untuk para pelajar ya. Untuk para pelajar kalau selesai belajar ini dianjurkan membaca surah Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah. Sanuqri'uka dibaca 3 kali. Sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah. Sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah. Dibaca 3 kali. Itu salah satu faedahnya agar hafalan atau pemahaman yang sudah kita dapatkan ini tidak mudah untuk hilang dari pemahaman kita, dari hafalan. Kemudian yang terakhir tadi sama. Ya. Jadi untuk orang-orang yang menguburkan mayit dalam kitab Faidul Qadir, qala Syekh Al-Munawi fi Faidul Qadir, law anna idza quri'at ala qabri mayyitin muni'at anhu al-'adzab. Jadi ketika dibaca ketika masa penguburan ini akan menghalau daripada siksa yang akan diberikan kepada si mayit tadi. Itu kesimpulan daripada hadis yang ke-30. Selanjutnya kita masuk kepada hadis yang ke-31, membahas tentang syafaat Rasulullah.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Syafa'ati li ahlil kabairi min ummati." Hadisun hasanun rawahu Ahmad. Rasulullah pernah bersabda, syafaat yang akan aku berikan adalah untuk orang-orang yang mempunyai dosa-dosa besar daripada umat-umat. Itu makna hadis ya, yang secara tekstualnya demikian. Jadi syafaatnya Rasulullah akan diberikan kepada umat beliau yang mempunyai dosa-dosa besar. Sebelum kita membahas, kita harus tahu dulu apa itu syafaat. Asy-syafa'ah lughatan hiya al-wasilah wa talab wa urfan su'alul khairi lil ghairi. Yang dinamakan dengan syafaat adalah permintaan dari seseorang untuk kebaikan orang lain. Meminta kepada Allah agar orang lain mendapatkan kebaikan. Nah, kemudian siapa saja yang bisa mendapatkan ataupun bisa memberikan syafaat? Yang bisa memberikan syafaat di sini adalah para nabi. Masing-masing nabi ini bisa mensyafaati umatnya. Untuk Rasulullah sendiri ini bisa mensyafaati semuanya. Yang dinamakan dengan Al-Maqamil Mahmud. Atau nama lainnya Syafa'atul Uzma. Semuanya bingung, semuanya pusing, semuanya galau. Rasulullah yang bisa memberikan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Kemudian dikatakan wali nabiyina sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah syafa'atun katsirah. Addaha ba'du al-ilmi la samani syafa'atin. Sebagian ulama mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini nanti di hari kiamat ada atau memiliki 8 syafaat. Rasulullah nanti di hari kiamat mempunyai 8 macam syafaat. Yang pertama al-ula asy-syafa'atul uzma. Yang dimaksud dengan syafa'atul uzma adalah yang dikehendaki dengan al-maqamil mahmud. Jadi syafaat yang paling tinggi, yang paling besar, yang paling wah. Wahiyya syafa'atun likullil khalaik liirahatihim min tulil mawqif yaumal qiyamah. Fayashfa'u fi naqlihim min ardil mahsyar liyabda'a hisabahum. Syafa'atul uzma ini nanti adalah syafaat yang beliau mintakan kepada Allah. Jadi memang yang nolong Allah, tapi yang mengajukan proposal kasarannya begitu adalah Rasulullah. Dan tidak ada orang yang berani untuk meminta kepada Allah ketika waktu itu kecuali Rasulullah yang mendapatkan syafaatul uzma. Yaitu diberikan kepada semua makhluknya Allah. Ketika makhluk dibangkitkan dari alam kubur, kemudian digiring ke padang mahsyar untuk melakukan hisab. Semuanya bingung, semuanya ada yang lama, ada yang sebentar, ada yang nunggu beribu-ribu tahun. Nah ini semuanya disyafaati oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dipercepat menuju hisabnya. Itu yang dimaksud dengan Maqamil Mahmud yang ada dalam cerita-cerita dulu ya. Jadi para umat itu sowan kepada ataupun datangi kepada Nabi Adam. Wahai Nabi Adam, engkau adalah Abul Bashar, bapaknya manusia. Kami ingin minta tolong kepada engkau. Berilah syafaat. Semuanya ini manusia keturunan engkau, wahai Nabi Adam. Tolonglah berilah syafaat kepada saya. Kemudian jawab Nabi Adam, jangan. Saya ini dulu asalnya di surga. Kemudian keluar dari surga. Bagaimana mungkin saya meminta kalian untuk masuk surga? Saya juga diusir dari surga. Saya nggak bisa. Saya dulu pernah memakan buah khuldi. Coba kamu nanti datang kepada Nabi Nuh, jangan kepada saya. Akhirnya semua makhluk itu sowan, datang mengunjungi Nabi Nuh alaihissalam untuk meminta syafaat. Wahai Nabi Allah Nuh, kami semua ini minta syafaat engkau. Engkau ditunjuk oleh Nabi Adam. Kemudian jawabnya Nabi Nuh, saya juga sedang kebingungan.
Saya punya anak namanya Kanan, ini dia nggak mau beriman kepada Allah. Jangankan untuk mengurusi orang lain, saya untuk mengurusi keluarga saya belum bisa. Ada anak-anak keturunan saya yang tidak beriman, saya malu kalau ingin meminta syafaat kepada Allah. Terus bagaimana? Silakan kamu kepada Nabi Ibrahim. Dia ini Abul Bashar, Abul Ambiya. Keturunan-keturunan Nabi Ibrahim ini kan rata-rata jadi nabi. Ada yang dari jalur Nabi Ishak, memunculkan nabi-nabi setelahnya. Dan ada yang keturunan Nabi Ismail yang menurunkan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya semuanya berbondong-bondong datang kepada Nabi Ibrahim. Wahai Nabi Ibrahim, engkau adalah Abul Bashar, punya gelar Khalilullah, kekasihnya Allah. Nabi Ibrahim ini punya cinta yang sangat luar biasa kepada Allah. Ini ceritanya, Nabi Ibrahim ini kalau sedekah atau korban ini sangat jor-joran. Pokoknya apapun yang beliau punya diperuntukkan untuk Allah. Cinta kepada Allah. Suatu riwayat kan mengatakan Nabi Ibrahim itu kalau kurban 100 unta, 100 sapi, 100 kambing. Beliau potong sendiri. Sampai-sampai beliau bilang, jangankan sapi, onta, kambing, anak saya pun kalau Allah suruh sembelih, saya sembelih. Waktu itu beliau belum punya anak. Akhirnya kan singkat cerita beliau punya anak, kemudian Nabi Ismail tadi mimpi 3 kali. Mimpi yang pertama itu di malam tarwiyah. Tarwiyah itu kan keraguan, artinya keraguan. Jadi ragu. Ini apakah mimpi betul dari Allah atau hanya kembang tidur atau gangguan setan? Dalam mimpinya kan, ya Ibrahim, aufi binadrik. Ayo, laksanakan nazarmu, laksanakan janjimu. Katanya kamu mau motong anak. Akhirnya malam kedua ngimpi lagi, baru yakin ini gak mungkin mimpi biasa. Disitulah dinamakan malam Arafah. Ngerti Arafah itu dari Arifah. Arafah ya arifu. Oh ini berarti dari Allah. Sampai 3 kali mimpi, kemudian terjadilah penyembelihan. Jadi datang kepada Nabi Ibrahim, kembali lagi ke awal. Kata Nabi Ibrahim, saya nggak berani minta syafaat kepada Allah. Saya dulu pernah berbohong. Apakah betul Nabi Ibrahim berbohong? Tidak. Sebenarnya Nabi Ibrahim itu nggak bohong, cuman hanya memplesetkan kalimat gitu saja. Nabi Ibrahim dulu kan pernah beliau ketika datang ke suatu daerah, di situ ada raja namanya Raja Namrud bersama dengan istrinya. Raja Namrud itu orang yang benar-benar kalau lihat perempuan cantik ini langsung main sikat. Akhirnya Raja Namrud lihat ada perempuan namanya Siti Sarah kok cantik sekali. Dan biasanya kalau ada suaminya dibunuh. Nah ketika ditanya, ini siapa wahai Ibrahim? Beliau tidak menjawab, ini istri saya, tidak. Ini saudara saya. Akhirnya singkat cerita, Namrud tidak bisa untuk melakukan hubungan dengan Siti Sarah. Kemudian kembali lagi Siti Sarah ke pangkuan Nabi Ibrahim. Beliau nanya, wahai Nabi Ibrahim, kenapa kok engkau mengatakan aku adalah saudaramu, padahal aku kan istrimu? Kata Nabi Ibrahim, iya, engkau adalah saudaraku, karena engkau adalah Muslim. Innamal mu'minuna ikhwatun. Yang namanya orang mukmin kan saudara. Berarti saya sama kamu juga saudara. Itu salah satu daripada yang membuat Nabi Ibrahim merasa malu untuk minta syafaat. Selain itu juga nanti ada cerita-cerita yang lain ketika Nabi Ibrahim menghancurkan patung itu kan. Intinya Nabi Ibrahim gak berani untuk memohon kepada Allah. Jangan kepada saya. Terus kepada siapa dong? Sana Nabi Musa saja. Nabi Musa ini punya gelar kalimullah. Orang yang bisa ngobrol langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Datang semuanya kepada Nabi Musa. Wahai Nabi Musa, ini saya sudah sowan. Datang Nabi Adam menolak, pindah Nabi Nuh menolak, Nabi Ibrahim menolak.
Sekarang kami diarahkan kepada Engkau. Kata Nabi Musa, enggak berani saya. Saya dulu pernah menggampar orang sampai mati. Nabi Musa ini kan nabi yang tegas, orang yang benar-benar tegas. Di suatu ketika terjadi perkelahian antara kaumnya Nabi Musa dengan orang-orang kafir. Akhirnya sampai beliau menampar orang sampai mati ditampar. Saya nggak berani. Silahkan kamu ke Nabi Isa. Sama, Nabi Isa juga sama. Saya ini nabi. Memang betul nabi. Tapi saya ini orang yang dianggap Tuhan. Nabi Isa dianggap Tuhan. Siti Maryam dianggap bundanya Tuhan. Saya nggak berani, malu kepada Allah. Suruh mendakwahkan agamanya kok malah kaumnya mempercayai beliau adalah Tuhan. Saya nggak berani, malu. Sana kalau kamu minta syafaat kepada Rasulullah. Akhirnya semua makhluk yang ada sowan datang kepada Nabi Muhammad. Wahai Nabi Muhammad, kita semua sudah bingung. Keadaan sangat mencekam nanti di hari kiamat. Semua orang bingung dengan dosanya masing-masing. Tidak ada orang bapak memikirkan anaknya, nggak ada seorang ibu memikirkan anaknya, nggak ada. Semua sibuk dengan dirinya masing-masing. Akhirnya sowan kepada Nabi Muhammad, datang, kata Nabi Muhammad, analaha. Sampai dibuatkan syairan itu. Analaha. Khabiri. Ini saking luar biasanya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah mohon kepada Allah, sujud, hatta unadar fa' wasal tu'ta wa qul musma'. Sampai Rasulullah ini meminta kepada Allah dan disuruh bangun dari sujudnya dan diberikan isfa' atau syafa'. Kamu sudah diberikan legalitas untuk mensyafaati manusia. Itu yang dimaksud dengan syafaatil uzma yang bisa dirasakan oleh seluruh manusia. Yang kedua ada syafaat fi idkhali qaumin al-jannah bighairi hisab. Ada syafaat. Syafaat itu istilahnya apa ya? Ya dijadikan orang kepercayaan. Silahkan kamu atur gitu. Syafaat yang kedua adalah orang-orang yang masuk surga tanpa adanya hisab, tanpa diperiksa, orang-orang VVIP. Makanya kalau kita ingin masuk surga tanpa adanya hisab, kita harus menjadi orang-orang yang menjadi VIP. VIP orang-orang yang luar biasa. Masuk surga tanpa pemeriksaan. Ya seperti presiden kalau mau naik pesawat kan tidak melewati pemeriksaannya, check out dulu kan. Itu kalau memang sudah VIP dan orang-orangnya memang orang-orang tertentu. Adkhil min ummatik man la hisaba alaihim minal bab al-aiman min abwabil jannah. Kata Allah kepada Nabi Muhammad, masukkan wahai Muhammad dari umatmu orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, masukkanlah menggunakan pintu sebelah kanan dari pintu-pintu yang ada di surga. Pintu khusus. Itu nanti adalah legalitas wewenang daripada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan punya semangat untuk menjadi orang-orang yang VIP. Kalau kita ingin mendapatkan derajat demikian, berarti usaha kita harus kita tingkatkan kembali. Kemudian yang ketiga adalah syafa'atuhu fi ba'di man istahaqqa dukhulan nar bi dzunubihi alla yadkhulaha. Ada syafaat yang diberikan oleh Rasulullah atas izin Allah kepada orang yang harusnya masuk neraka tapi diampuni, dihapus. Jadi tulisan tiketnya neraka. Tapi oleh Kanjeng Nabi itu dihapus, diganti menjadi tiket menuju surga. Minimal kita kalau tidak bisa mendapatkan yang tadi, minimal kita menjadi orang-orang yang seharusnya masuk neraka tapi dapat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tiket khusus seharusnya masuk neraka tapi dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin.
Kemudian syafaat yang keempat adalah syafa'atuhu fi ikhrajil muwahhidina minan nar. Syafaat yang keempat, syafaat yang diberikan kepada orang-orang yang sudah masuk neraka tapi dikeluarkan dari neraka. Dia sudah disiksa tapi dikeluarkan dari neraka. Nah, ini juga baik sebenarnya. Sebenarnya ini juga baik. Kita mohonnya yang mudah-mudahan sih gak menyicipi neraka sama sekali. Tapi andai kata kita harus masuk neraka, alhamdulillah. Mudah-mudahan ya minimal oleh Allah diberikan kita syafaatnya Rasulullah. Yang asalnya kita langgeng di neraka, kemudian diberikan tiket surga. Ini yang keempat, syafaatnya Rasulullah kepada orang-orang yang muwahhidin, termasuk orang-orang yang tauhid, orang-orang yang beragama Islam tapi dia mempunyai dosa yang banyak. Dia harus disucikan dulu, kemudian oleh Rasulullah dimasukkan ke dalam surganya Allah. Yang kelima, syafaat di sini adalah fi ziyadati darajati li ba'di ahlil jannah. Syafaat yang kelima ini adalah syafaat yang diberikan Rasul kepada orang-orang yang naik pangkat. Orangnya sudah masuk surga, asalnya derajatnya mungkin di level kelima, dinaikkan ke level 4, 3, 2, 1. Atau orang yang punya derajat surga paling bawah, tapi oleh Rasulullah diberikan syafaat atas izin Allah, dimasuk ke level yang tinggi. Masuk ke nikmatan surga yang lebih dahsyat lagi. Itu macam-macam syafaat yang kelima. Untuk syafaat yang keenam, syafa'atuhu fi jama'atin min sholai ummati liyatajawazallahu anhum fi taksirihim fi ta'at. Syafaat yang keenam ini syafaat yang diberikan kepada orang-orang soleh yang tidak menyempurnakan amal kebaikannya, agar diberikan pahala yang sempurna. Jadi gini, ada orang-orang soleh, rajin sholat, lalu ibadah, sudah masuk surga. Tapi mungkin sholat duhanya kurang khusyuk, ibadah hajinya kurang khusyuk. Nah ini disempurnakan, dianggap lulus, dianggap sempurna. Berkat syafaatnya Rasulullah. Seharusnya dia peringkatnya, ibadahnya misalkan nilainya 8, tapi dibantu syafaat jadi 9. Atau yang asalnya 5 ibadahnya, nilai 5, tapi karena syafaat Rasulullah dinaikkan derajat ibadahnya tadi menjadi lebih tinggi lagi. Itu syafaat yang keenam. Kemudian syafaat yang ketujuh, syafa'atuhu fi ba'diman khullida finnar minal kuffar ayyukhaffaf anhum al'adzab fi awqatin makhsusah. Ada juga diskon ya berupa syafaat yang diberikan kepada orang-orang yang ada di dalam neraka. Orang yang masuk neraka sudah jelas. Tapi diringankan siksaannya. Fi ba'dil awqat, di sebagian waktu. Contohnya Abu Lahab. Abu Lahab itu kan dalam Al-Quran sampai dibuatkan surat ya. Tabat yada abi lahabin wa tab. Sudah dicap oleh Allah bahwa Abu Lahab ini celaka. Tapi dia dapat diskon. Bukan karena Abu Lahab ini keluarga Nabi, bukan. Tapi karena Abu Lahab ini merasa bahagia ketika Rasulullah dilahirkan. Nah, ini yang dijadikan tendensi oleh para ulama. Kita harus senang, bahagia dengan kelahiran Nabi. Dalil ini pun digunakan sebagai dalil maulid. Idza kana hadza kafiran ja'at dhammuhu bitabat yadahu fil jahim mukhallada ata annahu fi kulli ithnaini da'ima mukhaffafun anhu lisururi bi ahmada wa dhannu bil abdi alladhi kanat umruhu bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Sampai ada ulama yang mengarang syair gitu. Ketika orang kafir seperti Abu Lahab aja dapat diskon, yang asalnya dia ini siksaannya perih, pedih, luar biasa.
Tapi karena ketika Rasulullah lahir, Abu Lahab memerdekakan seorang budaknya yang bernama Suhaibatul Aslamiyah, dimerdekakan. Wahai Suhaibatul Aslamiyah, kamu sudah membawa berita yang sangat aku tunggu, kelahiran keponakanku. Suhaibah Aslamiyah ini tahu ya, namanya Said Abdullah Siti Aminah punya anak. Datang ke rumahnya Abu Lahab, wahai Abu Lahab, ini loh, ponakan kamu sudah lahir. Bahagia, senang, dimerdekakan Suhaibah Aslamiyah. Karena bahagianya itu, dia terhibur, senang dengan kelahiran Rasul. Allah tidak melupakan hal tersebut. Akhirnya Allah berikan diskon dia. Setiap hari Senin diskon. Abu Lahab setiap Senin diskon daripada siksaan neraka. Itu bentuk syafaat. Nah, maka kita famadzannu bil 'abdil ladzi kanat umruhu masruran bi Ahmad masrur wa mata muwahhid. Maka bagaimana kalau kecintaan, kebahagiaan ini timbul daripada orang yang mata muwahhid. Orang-orang yang betul-betul beriman, tidak seperti Abu Lahab yang kafir. Bagaimana kecintaan kepada Rasulullah, kerinduan yang sangat, kebahagiaan yang luar biasa timbul dari seorang mukmin sejati, maka akan lebih dahsyat lagi. Itu adalah syafaat yang ketujuh yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang banyak dosa, yang memang mukhallad finnar, tapi diberi diskon dari siksaan yang dia terima. Kemudian yang ke-8, syafaatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah syafa'atuhu fi atfalil musyrikina alla yu'adzabu. Allah memberikan izin kepada Rasul untuk memberikan syafaat kepada anak-anak kecil yang meninggal, anak-anak kecil keturunan orang-orang kafir yang meninggal masih dalam keadaan belum balik. Jadi orang-orang yang belum balik tapi keluarganya keluarga kafir, ini diberikan suatu keistimewaan oleh Allah. Dia tidak akan masuk neraka. Dia dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah. Itu kesimpulan 8 syafaat, dari mulai syafaatul udma kepada semuanya dapat. Ada syafaat untuk masuk surga tanpa hisab. Ada syafaat meninggikan derajat. Ada syafaat untuk yang awalnya harus masuk neraka tidak jadi. Ada yang syafaat harusnya dia ini siksaannya berat menjadi tidak berat. Ada syafaat anak-anak kecil tadi. Kemudian syafaat juga untuk orang-orang yang belum menyempurnakan ibadahnya, Allah sempurnakan. Juga syafaat yang diberikan kepada orang-orang yang seharusnya dia ini mendapatkan derajat yang di bawah, tapi oleh Allah diangkat derajatnya. Seharusnya surganya surga level ekonomi, tapi karena syafaat dimasukkan ke dalam lokomotif yang VIP atau bisnis. Ini ibarat perumpamaan saja. Di kesimpulan pertemuan kita pada malam hari ini, hadis yang ke-50, berapa tadi? 29, menerangkan tentang bahwa kita bagaimana mengatur waktu untuk menghiasi diri kita dengan Quran dan memperindah Al-Quran dengan bacaan kita. Dengan tartil tentunya, tajwidnya, sifatil huruf, makharijil huruf, dengan penghayatan kita, dengan kita istiqomah, insya Allah akan Allah berikan kemudahan, akan Allah berikan keberkahan dalam keluarga kita, rumah kita, dan juga lingkungan sekitar kita. Kemudian yang kedua tentang surah Tabarok atau Al-Muluk. Ketika kita ingin diselamatkan oleh Allah dari siksa kubur, kita istiqomahkan membaca surah Al-Muluk atau Tabarok. Dan ulama mengarahkan bahwa kita membacanya yang baik adalah malam hari ba'da Isya, dan juga ketika saat terjadi menguburkan jenazah. Ketika kita menguburkan jenazah, kita bacakan surat Tabarok agar mayit tersebut dihindarkan oleh Allah dari siksaan kubur. Yang terakhir tentang syafaat. Syafaat ini sangat umum, luas sekali. Rasulullah punya 8 macam syafaat. Belum syafaat-syafaat yang lain
syafaat daripada orang-orang soleh, guru-guru kita, orang tua kita. Ini semuanya diberikan oleh Allah, hak untuk syafaat. Jadi intinya kita memperbanyak guru, dengan memperbanyak guru ini kita akan menambah banyak wawasan. Bukan pindah guru, ini banyak orang yang salah. Yang tidak boleh itu pindah guru, nggak boleh. Tapi kalau memperbanyak guru ini luar biasa. Ngaji kepada ustadz yang ini, nanti ngaji lagi sama ustadz yang lain, kiai yang ini, kiai yang lain. Itu sejatinya bukan pindah, tapi menambah guru. Agar kita mendapatkan pundi-pundi ilmu yang banyak, dan ketika di akhirat pun nanti kita dapat pertolongan dari orang-orang yang banyak. Begitu juga orang tua kita yang soleh, solihah semua, bisa menolong keturunannya, dzurriyyahnya. Bukan hanya di akhirat, di dunia pun bisa. Itulah mungkin pembahasan yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator, silakan. Ya, baik, terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Arif. Maaf baru bergabung tadi. Oh iya, silakan. Mas Jundun. Ya, jadi silakan saja. Saya persilakan kepada Bapak Ibu sekalian yang ada pertanyaan. Langsung saja ditanyakan. Saya ingin tanya, kalau belum ada yang ingin bertanya, saya ingin bertanya, Ustadz. Silakan Pak Giri. Ya, tadi disebut dalam hadisnya itu bahwa syafaat Rasulullah itu untuk umat Rasulullah yang berdosa besar itu ya. Artinya untuk yang dosa-dosa yang nggak besar, mungkin Rasulullah serahkan pada ulama-ulamanya atau pada para wali atau pada syuhada atau gimana itu maksudnya? Ya. Ya, makasih. Silakan yang lain. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau tanya. Yes. Ini mengenai Silakan. apa? Mengenai Al-Quran di Al-Baqarah itu kan, untuk pembukaan tuh mengatakan bahwa apa? Al-Quran itu kalam Allah ya, firman Allah. Iya. Nah, terus Al-Quran tuh nggak untuk semua umat, nggak untuk semua manusia kan? Itu hanya untuk apa? Orang yang beriman dan menjalankan apa? Menginfakkan hartanya dan percaya kepada apa? Hari akhir itu kan? Jadi kalau misalnya kita nggak percaya itu nggak untuk mereka itu Al-Quran itu. So, gimana itu pengertiannya? Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana untuk kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya itu aja. Terima kasih Pak Ustaz. Ya. Silakan satu lagi. Boleh Ustaz mau nanya? Ya, silakan. Ini dengan siapa ini, Mas? Siapa ini? Reza. Mas Reza, silakan Mas Reza. Ya. Tadi saya menarik terkait dengan bagaimana para ulama dulu mengajarkan, guru Ustadz sendiri mengajarkan bahwa untuk buat persiapan ujian gitu ada beberapa surah-surah yang memang menjadi sebuah pilihan untuk buat ketika memang dibaca sering itu sendiri akan mendapatkan manfaat yang khusus gitu. Dan salah satunya itu adalah surah Al-A'la tadi Ustadz ya, untuk buat persiapan ujian kayak gitu dan tidak pernah nggak cepat lupa kayak gitu. Saya juga pernah dengar Ustadz kalau ada juga selain itu surah Al-Alaq juga Ustadz dibaca berkali-kali, itu juga termasuk sebagai pembantu untuk buat kita memperlancar dalam menjalani ujian gitu atau menghadapi apapun itu sendiri. Nah itu gimana Ustadz? Apakah sama halnya silsilahnya itu sendiri gitu ya, asal muasalnya itu sendiri atau beda Ustadz? Terima kasih. Silakan dari Pak Moderator tadi. Iya, silakan satu lagi, silakan. Ya, Pak Ustadz, mohon tanya. Ini, saya Hendro. Bentar. Mas? Saya Hendro. Oh, Mas Hendro, silakan. Iya, saya tadi agak telat, tapi di awal-awal pernah. Di awal-awal tadi saya sempat telat mungkin 10 menit, terus mendengar tentang
istilahnya berinteraksi dengan Al-Quran ya. Jadi untuk kami ini orang awam gitu ya, yang kira-kira fokus atau banyak disibukkan dan hal dunia ya, termasuk pekerjaan, keluarga dan lain-lain. Bagaimana sebaiknya cara berinteraksi dengan Al-Quran dalam rangka membumikan Al-Quran itu di kehidupan kita sehari-hari? Apakah boleh misalnya, kalau dari pengalaman saya itu saya ngerasa lebih mengerti ya isi Quran ketika membaca tafsir gitu misalnya, terus mengikuti kajian tafsir misalnya gitu. Nah, apakah boleh gitu kita berfokus ke situ dan mungkin lebih sedikit dalam hal misalnya membaca berbagai tajwid terus kemudian atau menghafal dan sebagainya. Gitu aja. Silakan tadi Pak Moderator, Mas Junun, yang nomor pertama tadi seputar Yang pertama Kabahir itu ya? seputar syafaat dosa besar dari Pak Dery. Ya. Yang kedua dari Pak Edwin tentang Al-Quran sebagai petunjuk untuk seluruh umat. Yang kedua itu juga cara mendapatkan syafaat dari Pak Edwin juga yang tanya. Yang ketiga dari Mas Reza, ada surat-surat pilihan yang punya beberapa manfaat khusus. Yang terakhir tadi dari Pak Endro, bagaimana kalau kita berinteraksi dengan Al-Quran tapi lebih suka tentang kita membaca tafsirnya daripada menghafal ataupun membacanya seperti biasa, lebih mengena ketika membaca tafsirnya seperti itu, Ustaz. Ya, silakan. Dari mana dulu? Dari yang belakang nggak apa-apa. Dari Pak Indri. Tadi tentang bagaimana yang harus kita lakukan dulu, apakah fokus ke cara baca atau ke memahami isi. Kalau yang saya pahami dari arahan-arahan para guru. Jadi untuk Al-Quran itu sendiri sebenarnya bisa kita sambil berjalan. Sambil berjalan dalam artian kita membagi waktu kapan kita latihan untuk membaca itu sendiri, karena itu penting ya. Terutama hal-hal yang sifatnya wajib seperti Fatihah, surah Al-Fatihah atau surat-surat pendek yang kita gunakan untuk bacaan sholat. Itu minimal yang harus kita kuasai. Karena untuk tajwid itu sendiri secara komplit itu kan hukumnya fardu kifayah. Namun untuk cara baca sesuai dengan tajwid ini fardu ain. Jadi bagaimana yang harus kita kedepankan? Yang minimal tadi kita cara membaca untuk Fatihah sendiri yang harus pertama kali kita benarkan, kita selesaikan. Selebihnya nanti ya mengikuti perkembangan zaman, dalam artian kita bagi waktu saja. Lihat situasi kondisi. Untuk membumingkannya bagaimana? Kalau saya rasa sekarang ini banyak kajian-kajian tafsir secara online. Ini juga baik sekali. Yang penting nanti gurunya jelas, kemudian yang digunakan pun tendensinya jelas. Insya Allah bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian untuk cara membaca, ini sekarang juga kan ada handphone ini, ada aplikasi macam-macam. Ini digunakan juga baik untuk kita bagaimana kita mempelajari makhraj dan sifatil huruf. Walaupun mungkin belum bisa ataupun tidak akan mungkin bisa sempurna ya dalam belajar. Cuman sedikit tidaknya kita ada usaha untuk memperbaiki bacaan kita. Sekarang kan di YouTube ini banyak ya. Banyak video bagaimana melafadzkan hamzah, a, ba, ta, dan lain sebagainya. Ini insya Allah juga bisa kita pelajari di situ kalau memang kita banyak hal kesibukan yang memang tidak bisa kita tinggalkan. Jadi kedua-duanya bisa kita jalankan. Di satu saat kita memang mempelajari dari sisi cara baca,
Dan memang yang terpenting juga adalah memahami ya. Jangan sampai kita bisa baca koran tapi nggak paham isi koran ini. Seperti anak kecil baca koran lancar, tapi yang dia paham nggak ada. Itu juga kurang baik. Cuman minimal dia sudah punya nilai positif bahwa dia bisa baca. Cuman kelasnya ya masih kelas apa namanya? Kelas TK, kelas SD. Kalau kita perumpamakan demikian. Nah, jadi dua-duanya kita selami, sambil berjalan kita memahami, dan itu sangat baik sekali. Agar ketika kita pun membacanya, kita dengan adanya penghayatan. Berbobot cara bacanya bagus, kemudian kita juga paham dengan apa yang kita baca, itu sangat baik sekali. Adapun untuk mengikuti kajian-kajian secara online itu juga luar biasa, dengan catatan tadi ya, yang jelas gurunya jelas, kemudian yang digunakan juga kitabnya jelas, kemudian juga sesekali kalau memang kita bisa bertemu ini lebih baik, karena Quran ini harus musyafahah ya, harus bertatap muka. Kita mungkin menonton video, paham dengan video, tapi kita tidak bisa menirukan. Jadi untuk Quran itu sendiri sangat luar biasa. Minimal kalau tidak tatap muka, kita video call ya. Jadi kan kalau sekarang ada video call, ada Zoom, ada Skype dan lain sebagainya, ini bisa kita gunakan. Karena untuk Quran sendiri dari sisi makhraj dan sifatil huruf ini harus melihat mulut muridnya. Ini dulu saya sekedar cerita aja. Jadi ketika belajar Fatihah ini 2 minggu. 2 minggu belajar Fatihah, bagaimana mengucapkan ain dengan hamzah dan lain sebagainya. Intinya dengan adanya media sekarang ini lebih fleksibel, kita malah banyak cara untuk belajar. Mungkin itu Pak Hendro tadi ya. Kemudian yang selanjutnya nomor 4 tadi bagaimana tentang Mas Jundun, tentang apa tadi? Dari Mas Reza, surat-surat pilihan. Oh iya, surat-surat pilihan. Surat-surat pilihan untuk para pelajar ataupun mahasiswa. Selain membaca tadi ya, juga ada bacaan-bacaan yang lain. Karena memang Quran ini sebagian ayatnya mengandung fungsi-fungsi ataupun hikmah-hikmah yang terkandung yang berbeda-beda. Tentunya berbeda-beda. Kalau nanti mau melahirkan, ada yang mengijazahkan membaca summas sabila yassarah, summas sabila yassarah, summas sabila yassarah. Itu dibaca berulang-ulang. Kalau untuk yang pelajar yang saya dapatkan, selain dari tadi membaca sabihis, kemudian juga membaca Al-Qalam, ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, 5 ayat tadi. Ada juga membaca ayat kursi. Membaca ayat kursi 3 kali setelah sholat, itu juga bisa menguatkan hafalan. Ada juga dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim 786 kali. Ini yang dulu ketika awal pesantren itu dipesan sama beliau. Kamu baca ini 1 kali duduk Bismillahirrahmanirrahim 786 kali, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Kamu tiupkan ke air, airnya kamu minum. Itu yang pernah saya praktekkan beberapa kali. Alhamdulillah bisa saya rasakan lah dampak khasiat. Selain itu juga ada yang mengijazahkan membaca Ya Mubdi'u Ya Khaliq. Ya Mubdi'u Ya Khaliq, Ya Mubdi'u Ya Khaliq. Itu juga bagus. Ada juga yang membaca Ya Fattahu Ya Alim, Ya Fattahu Ya Alim. Ada yang membaca Ya Fattah 70 kali, ini saya juga sudah dijazahkan. Jadi ketika membaca Ya Fattah, ini dibuka, dada kita tempelkan, tangan kita tempelkan ke dada. Sambil membaca Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Fattah 70 kali. Ini juga untuk membuka kita dari sisi pemahaman, dari sisi hafalan pun, bagaimana hafalan kita mudah. Ini sebenarnya sangat banyak. Kalau ingin lihat nanti fawaid-fawaidnya ada di kitab
Wasailu Syafi'iyah, ini lumayan tebal. Di situ menyikap berbagai macam amalan-amalan, seperti ketika ada orang gangguan jiwa, terapi Qurannya juga ada. Membaca surat apa namanya? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh sampai akhir itu dibaca 3 kali di kuping kanan, kuping kiri. Jadi ada kitab yang sudah disusun oleh seorang habib, namanya kitab Wasailu Syafi'iyah. Ini tebal lumayan. Di situ kalau mau apa namanya, misalkan ingin rezekinya lancar, baca apa. Ketika ada hal-hal yang rumit, ada baca al-insyirah, alam nasyrah laka sadrak, dengan berbagai macam tata cara, kaifiatnya, ada yang sambil yang dipegang apanya misalkan. Itu nanti bisa mungkin, tapi belum ada terjemahnya kayaknya, karena itu kitab yang agak langka juga. Saya dulu dapat kitab itu di Surabaya. Intinya hal-hal yang demikian itu adalah baik, karena Al-Quran itu sendiri tadi universal, umum. Tapi ada sisi-sisi surat-surat ataupun ayat-ayat yang mempunyai fungsi khusus untuk kemanfaatan kita, baik itu urusan dunia maupun urusan akhirat. Itu pertanyaan dari Mas Reza. Kemudian pertanyaan dari Pak Edwin sebelumnya bagaimana? Seputar syafaat ya? Ya, ada seputar cara mendapatkan syafaat sama Al-Quran yang untuk seluruh umat. Hudan lil muttaqin. Al-Quran ini memang kan dia adalah al-lafdhu al-munazzalu ala Muhammadin al-muta'abbad bitilawatihi walau bi aqsari suratin minhu. Quran itu apa sih definisinya? Quran itu kan lafaz-lafaz yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, yang memang di situ ada sisi i'jaz. Jadi Quran itu komplit, sempurna. Dari sisi gramatika dia sempurna, dari sisi balaghahnya kalau dalam bahasa Arab ya. Dari sisi hukumnya juga sudah global, sudah lengkap. Kemudian juga dari sisi tadi khasiat-khasiatnya juga ada. Yang dimaksud dengan hudan lil muttaqin alladzina yu'minun, berarti itu kan menjadi persyaratan. Menjadi persyaratan. Karena yang ada dalam Al-Quran ini selain hal-hal yang memang bisa dinalar oleh akal, banyak juga hal-hal yang memang akal ini harus tunduk dengan Quran. Banyak cerita-cerita yang luar biasa yang memang kalau dipikir secara logika tidak akan mungkin. Seperti cerita Nabi Musa membelah laut hanya dengan tongkat. Itu kan kalau pakai analogi, tongkat bisa membelah laut, bagaimana cerita? Ataupun orang-orang Ashabul Kahfi yang tertidur 309 tahun. Atau ada namanya Nabi siapa? Uzair. Nabi Uzair ini tidur 100 tahun tapi tidak mati. Yang 309 tahun nggak mati, yang mati anjingnya Ashabul Kahfi. Itu kan kalau menurut logika akal, orang tidur selama itu 300 tahun, seharusnya sudah mati, tapi tidak. Jadi intinya, Quran ini universal, semuanya bisa. Tinggal nanti memanfaatkan dari sisi apa. Banyak orang-orang yang non-muslim yang mungkin belajar Al-Quran kemudian mendapatkan dari sisi biologinya. Ada yang dari sisi fisikanya. Ada yang dari sisi kedokterannya. Nah, untuk kita sebagai muslim, selain hal-hal yang tersebut, yang saya sebut tadi, kita pun dengan Al-Quran, selain fisika, biologi, kimia, lain sebagainya, kita juga menambah keimanan. Dan itu yang mungkin tidak dipelajari oleh mereka, orang-orang yang non-muslim. Mereka hanya mengambil poin-poin yang menguntungkan bagi mereka saja. Di hudan lil muttaqin ini, jadi beda antara hudan dengan ilmu ya. Kalau hudan itu kan hidayah. Hidayah itu dari Allah. Kalau orang baca Quran kemudian dapat ilmu, ini bisa jadi dapat ilmunya tapi hidayahnya nggak dapat. Makanya banyak orang yang mempelajari Al-Quran, tapi semakin dia paham bukan semakin dia beriman. Tapi digunakan untuk mungkin
mencari titik kelemahan atau malah ingin tujuan dunia, bagaimana menguasai dunia dengan cara pandang Quran. Jadi Al-Quran itu sendiri bermanfaat. Hatta kepada orang-orang yang tidak beriman pun dia bisa memberikan dampak positif dari sisi keilmuan. Tapi untuk hidayah itu sendiri, saya katakan kembali tadi, hidayah ini harus dibarengi dengan menghayati daripada apa yang ada dalam Quran. Itu mungkin untuk yang masalah hudan lil muttaqin. Kemudian bagaimana cara kita dapetin syafaat? Dalam kitab Ihya, di situ dikatakan ada beberapa manfaat orang yang melakukan kontak sosial, hubungan sosial. Antara uzlah dengan tidak uzlah. Salah satunya dikatakan ketika kita tidak uzlah, dalam artian kita melakukan kontak sosial dengan orang-orang. Salah satu faedahnya adalah kita dapat syafaat dari orang tersebut. Jadi kita berhubungan dengan orang lain, dengan teman, dengan saudara, kan kita nggak tahu. Siapa tahu mungkin orang tersebut orang soleh atau waliullah. Kita berbuat baik, akhirnya kita ketika nanti di akhirat diingat oleh beliau, kita ditolong. Intinya bagaimana cara kita dapat syafaat? Ya kita harus mengikatkan diri kita kepada orang-orang yang berhak mendapatkan atau mendapatkan izin untuk mensyafaati. Kalau kita ingin dapat syafaat dari Rasulullah, berarti kita tautkan hati kita kepada Rasulullah. Ingin dapat syafaat dari guru, dari ulama, kita tautkan hati kita kepada ulama, kepada orang soleh, kepada orang tua, kepada teman-teman yang baik, yang soleh. Insya Allah, ya, nanti beliau-beliau akan memperhatikan kita. Ya sama dengan ketika kesusahan di dunia aja. Kalau kita berbuat baik kepada orang lain, ketika kita susah, orang lain melihat susah karena dulunya kita baik, akan menolong kita. Jadi intinya demikian. Jadi ketika kita ingin mendapatkan pertolongan, syafaat itu kan pertolongan. Bagaimana cara dapat pertolongan? Ya, kita harus punya link dulu, punya hubungan. Punya hubungan dengan orang yang akan kita mintakan syafaat. Jadi intinya kita nggak boleh buruk sangka kepada orang dan selalu berbuat baik kepada orang lain. Siapa tahu orang yang kita punya hubungan dengan dia, berbuat baik kepada dia adalah orang yang mendapatkan derajat sisi Allah sebagai orang yang mendapatkan syafaat. Akhirnya nanti kita bisa saling tolong menolong. Termasuk dari ini kelompok KMIB ini. Kita nggak tahu mungkin nanti siapa yang dapatkan derajat bisa memberikan syafaat. Atau mungkin Mas Edwin oleh Allah diangkat derajatnya, kemudian bisa memberikan syafaat ya. Karena kenal dengan saya minta syafaat kepada Mas Edwin. Ya hal-hal yang demikian adalah hal-hal yang memacu kita untuk selalu husnudzon kepada orang. Selalu berbuat baik kepada orang. Itu yang terkait dengan tadi Mas Edwin. Kemudian yang pertanyaan Pak Geri tadi ya. Bagaimana kalau dosa-dosa yang besar? Ini juga dibahas di sini. Dosa-dosa kecil. Ada sebagian orang yang menggunakan hadis ini untuk aji mumpung. Karena hadisnya kan redaksinya syafaati li ahlil kabair min ummati. Berarti kalau ingin dapat syafaat kita harus melakukan dosa besar kan gitu. Syafaatku diperuntukkan untuk orang-orang yang mempunyai dosa-dosa besar. Berarti kalau ingin dapat syafaat harus melakukan dosa besar. Ini pemahaman yang salah. Jadi kesimpulannya di sini adalah kita nggak tahu apa yang kita lakukan ini dosa atau tidak. Bobotnya kecil apa tidak kan kita nggak tahu. Mungkin secara fikih itu dosa yang kecil. Tapi di hadapan Allah walaupun kecil tapi besar. Karena mungkin waktunya kita melakukan dosa ini di waktu yang istimewa. Atau dilakukan di tempat yang istimewa. Ini kan yang kecil tapi menjadi besar. Intinya bahwa untuk dosa-dosa besar ini juga sebagai sebagai harapan kita. Ada orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar ini supaya tidak pesimis. Hadis ini saya rasa demikian. Jadi untuk orang-orang yang nggak punya dosa besar ya jangan lakukan dosa besar.
dengan tujuan ingin dapat syafaat. Ini salah. Kalau yang memang sudah kadung melakukan dosa besar, jangan putus asa. Karena Rasulullah punya syafaat yang banyak. Jadi intinya demikian. Bukan berarti kalau dosa-dosa yang kecil ini tidak dapat syafaat, tidak. Jadi kesimpulannya kalau yang besar aja dapat syafaat, apalagi yang kecil. Di pemahamannya demikian. Dan untuk dosa-dosa yang kecil ini juga bisa kita kalau istilah orang sudah dikeroyah, dicicil, ya. Sedikit demi sedikit kita taubat, kita mohon ampun kepada Allah agar dosa-dosa baik yang besar maupun yang kecil kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon kepada Allah jangan sampai dosa kecil sekalipun kita tidak lakukan, apalagi dosa-dosa yang besar. Itu mungkin kesimpulan dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi disampaikan. Mungkin ada yang kurang jelas sebelum ditutup oleh Pak Geri. Ya, jelas Ustaz Arif, cuma tadi pertanyaan saya itu, jadi yang dosa-dosa itu yang selain dosa besar mungkin juga Rasulullah serahkan pada ulama-ulama atau wali-wali, itu maksudnya gitu. Iya ya. Bisa Jadi ya. hal-hal yang pada guru-guru kita gitu kan, ataupun para wali ya yang memberi syafaat. Jadi yang kelasnya udah besar ya tentu Rasulullah yang memberikan. Itu tadi maksud pertanyaan saya. Gitu ya pemahamannya ya. Bisa nggak kalau gitu? Bisa demikian, bisa. Ya, ya. Jadi walaupun dosa besar pun ketika memang mungkin oleh Allah diizinkan. Jadi untuk syafaat kan man dzalladzi yashfa'u indahu illa biidnihi. Jadi orang nggak akan bisa ngasih syafaat kalau tidak ada izin dari Allah. Kalau Allah mengizinkan ulama, misalkan guru kita nih, untuk memberikan syafaat kepada kita yang punya dosa besar, itu bisa. Jadi semua tentang syafaat ini adalah hak prerogatif daripada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dijadikan perantara ini masih kita belum tahu. Makanya yang saya katakan barusan, semakin banyak kita cari guru, semakin dalam kita bertaubat kepada Allah, semakin memperdalam ilmu agama. Dan bukan hanya guru sebenarnya, Pak. Jadi kita baca kitab, ini pengarang kitabnya pun akan memberikan perhatian kepada kita. Kita baca misalkan ada kajian atau baca maulid Yasin Kuduror. Selain kita dapat syafaat Rasulullah, kita pun mungkin dapat syafaat dari pengarangnya Sahibul Maulid, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Kita baca Riyadhus Shalihin, selain kita dapat syafaat Rasul, kita juga dapat syafaat dari Imam Nawawi, Mesir, dan lain sebagainya. Semakin banyak yang kita baca, semakin banyak guru yang kita belajar dari beliau. Insya Allah semakin banyak pegangan, akhirnya kita semakin merasa optimis. Demikian Pak Geri. Pak Arif sedikit Pak Ustadz. Makanya Ustaz. Ya, jadi syafaat itu bisa aja datangnya bukan dari orang Muslim, bisa ya? Orang kafir itu memberikan syafaat ke kita enggak? Kalau dia misalnya dia bisa menolong kita misalnya ketika kita dalam keadaan yang sulit. Iya, Pak. Kalau untuk syafaat yang di akhirat loh ya, syafaat yang di akhirat. Ini ya bisa saja, cuman yang ada dalam keterangan ini adalah Rasulullah, hak prerogatif. Jadi Rasulullah yang ngasih syafaat kepada sebagian orang-orang kafir yang seharusnya dia dapat siksaan yang luar biasa, tapi diringankan. Itu pun hanya beberapa waktu saja, fi ba'dil awqat. Apakah bisa kita memberikan syafaat kepada orang-orang kafir? Bisa saja kalau Allah mengizinkan. Cuman yang ada dalam keterangan-keterangan yang ada bahwa hal-hal yang demikian adalah Rasulullah. Dan untuk kita sendiri, Masya Allah, di hari kiamat ini kemungkinan kita ya bingung sendiri dengan diri kita sendiri. Kita bingung dengan keadaan diri kita sendiri. Ya mudah-mudahan ya, intinya kalau dari saya pribadi kita dapat ampunan Allah itu sudah sangat luar biasa. Jadi
Subhanallah, nanti luar biasa Pak, luar biasa. Pak Edwin? Ya, terima kasih Pak Ustadz. Silakan Mas Junun tadi. Ya, terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada Ustadz Arif dan juga Bapak-Bapak, saudara-saudara sekalian sudah partisipasi di sesi tanya jawab. Sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Pak Geri. Pada Pak Geri, persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Allahumma a'ina ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Allahumma inna na'udzubika minal qalbi la takhsha wa na'udzubika minal ilmi la yanfa' wa na'udzubika minan nafsi la tashma' wa na'udzubika minad du'a la yasma'. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka liman na'lamu. Allahumma inna na'udzubika minal kufri wal faqr wa na'udzubika min adzabil qabr la ilaha illa anta. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal 'ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabatid dayn wa qahril rijal. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa la mahwin 'alaina fi sakarati maut wa najatan minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in. Subhana rabbika bil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih semuanya. Semoga sehat semua, lancar. Ya, terima kasih Ustaz Arif sudah atas ilmunya. Mudah-mudahan minggu depan bisa ini lagi. Insyaallah ya. Terima Dalam kasih. keadaan yang lebih baik. Ya, ya. Mohon pamit saya semuanya, Ya, Bapak ya, Ibu. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.